Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Angela dengan NIM 122490024 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 5 mata kuliah pemrograman instrumentasi virtual dengan membuat sistem login menggunakan LabVIEW dan SQL dengan menggunakan prosedur consumer event. Pertama, kita membuka aplikasi LabVIEW terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka aplikasi LabVIEW-nya. Lalu kita klik file. Di sini kita akan membuat sebuah program, tapi saya sudah menggunakan template yang sudah ada dengan mengklik New. Lalu saya akan mengambil producer atau consumer design pattern yang event-nya. Lalu kita klik OK. Lalu muncullah front panelnya dan juga blok diagramnya. Pertama, pada front panelnya kita klik kanan dulu, lalu kita ngambil string, kita klik kanan. Pada front panelnya, pada layout kita ambil tab control terlebih dahulu di sini. Nah, kita perbesar, bisa nanti diatur. Lalu pada front panel, pada diagram bloknya akan muncul tab control seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan membuat pada blok diagramnya terlebih dahulu. Kita perbesar dulu. Lalu di sini selanjutnya pada case strukturnya kita tambahkan yaitu while loop di sini. Untuk ukurannya kita perbesar terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan lagi yaitu flat sequence. Setengahnya dulu, ukurannya setengah. Lalu pada flex sequence tadi kita klik kanan, kita tambah add frame after sehingga akan ada dua. Nah, lalu kita perbesar. Selanjutnya kita tambahkan case structure-nya, event structure, taruh di sini. Lalu kita kembali ke front panelnya, klik kanan, ambil boolean, OK button, lalu kita ganti ininya, nggak usah dihapus. Ini confirm. Oke. Lalu kita kembali lagi pada diagram bloknya. Nah, kita klik pada ini, klik edit event, kita ambil yang confirm-nya yang baru saja kita bikin, kita buat seperti ini. Baiklah, yang sudah kita bikin di front panel ini kita tarik, masukkan ke sini, lalu kita sambungkan sampai di sini. Baiklah, selanjutnya kita klik kanan, tambahkan N, lalu kita taruh di sini, lalu ke kanan lagi, kita tambahkan select, lalu klik kanan lagi, kita tambahkan one btn dialognya, kita taruh di sini, lalu kita perbesar sedikit, lalu kita susun dulu.
Pertama, hubungkan ini dengan yang paling bawah. Udah salah, nggak apa-apa, salah. Terus, pertama kita hubungkan ini dengan yang atas. Lalu ini klik kanan, ambil klik kanan karena ini masih false, kita ganti dengan true. Sudah. Lalu untuk ini kita ambil di string yang string konstan, letakkan di sini, lalu hubungkan dengan yang paling atas, dan ini klik kanan, konstan juga. Di sini kita buat pembuatan akun berhasil, sedangkan di sini pembuatan akun gagal. Sudah. Lalu ini kita hubungkan pada yang paling atas. Selanjutnya, pada ini kita klik hubungkan sampai sini. Lalu yang ini kita tarik, kita ganti, hubungkan, dan untuk ini kita sambungkan ke sini. Selanjutnya, kita perbesar. Lalu klik kanan, pada string kita ambil ini, tekan di sini, klik kanan, konstan, yang kedua kontrol, selanjutnya konstan lagi, selanjutnya kontrol, konstan, kontrol, tambahkan lagi, konstan, klik kanan, kontrol, konstan lagi, kontrol, selanjutnya klik kanan di sini, konstan,
klik kanan kontrol. Nah, kita ganti namanya sama yaitu newsletter ID. Yang kedua password. Yang ketiga nama. Yang keempat name. Yang kelima email. Dan yang terakhir sini kosong. Untuk yang keduanya kita kasih koma, ketiganya koma, 4 koma, 5 koma, dan yang terakhir juga koma. Dan di sini kita akan memasukkan yang VI yang sudah kita buat sebelumnya. Kita letakkan di sini. Lalu pada bagian belakangnya kita klik indikator. Lalu pada yang pertama kita klik konstan. Nah, untuk klik konstannya kita masukkan UDL yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan klik kanan, ambil crop paste, lalu copy yang location-nya. Oke. Kembali lagi ke labnya. Sekarang pakai di sini. Lalu kita tambahkan garis miring dengan nama yang kita tadi, 5 parah .udl. Oke.
Sudah. Selanjutnya, klik kanan, kita pilih konstan, lalu kita masukkan data tabel yang sudah kita buat sebelumnya pada SQL, yaitu ada di sini dengan user ID, password, nama, name, email, dan prodi. Ini lalu kita bikin sesuai nama pada SQL-nya tadi, tugas 5 PIP tutup kurung dot buka kurung 1000 DBO tutup kurung dot buka kurung tugas 5 PIP tutup kurung. Oke. Lalu kita sambungkan ini dengan yang ini. Selanjutnya kita pergi ke bawah, klik kanan dengan mengambil struktur, lalu event struktur, kita buat di sini. Sudah. Lalu kita pergi ke panel dengan klik, ambil boolean, yaitu oke. Taruh di sini, kita ganti namanya dengan login. Ini juga kita ganti login. Oke, kembali sama panel ini. Loginnya kita taruh di sini. Lalu ini kita ganti dengan cara klik kanan, edit event, kita ambil login ini. Oke. Lalu yang login ini kita hubungkan ke sini. Selanjutnya, kita klik kanan, kita ambil di connectivity, database. Yang pertama, kita letakkan di sini, lalu kita hubungkan ini hingga ke sini, dan ini ke sini, yang ini kita klik kontrol, kita pindahkan keluar. Selanjutnya, klik kanan lagi, kita ambil ke struktur, kita letakkan di sini, lalu kita kembali pada front panelnya. Pada front panel, kita klik lagi, lalu kita ambil di ini, enum, lalu di sini, kita ganti enum dengan roll. Lalu di sini klik kanan, kita add item filternya, kita ganti dengan nama anggota. Next, kita panjang dulu. Lalu kita klik lagi add item afternya, kita tambahkan adminnya. Lalu klik kanan lagi, yaitu add item view-nya kita dengan tambah operator. Selanjutnya, kita kembali lagi pada blok diagram, kita klik kanan, yaitu ambil connectivity, database, lalu ambil yang cell, kita letakkan di sini, lalu oke, kita hubungkan yang pertama ini dengan sel, lalu yang ini juga dihubungkan, lalu klik kanan lagi, kita ambil
case struktur kita buat di sini. Lalu yang sudah row yang kita buat tadi, kita letakkan di sini, kita hubungkan dengan ini sehingga langsung ada anggota. Baiklah, di sini kita tambah klik kanan, kita tambahkan konstan, kita salin ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita perbesar terlebih dahulu. Lalu ini kita geser. Ini juga. Lalu di sini kita paste. Sudah, lalu klik kanan, kita ambil array, ambil indeks array, kita letakkan di sini. Lalu yang ini kita hubungkan pada yang paling ininya. Lalu kita tambah. Yang pertama, klik konstan, kita ganti kedua. Lalu yang kedua, kita ganti ke 1. Lalu untuk yang ketiga, kita hubungkan ke yang pertama. Dan yang terakhir, kita ganti kedua. Selanjutnya, kita klik kanan. Lalu kita ambil pada connectivity, database, lalu ambil yang varian to data, kita letakkan di sini, kita copy, Ctrl, tarik, oke. Lalu kita klik kanan, di string, kita ambil string to kita copy juga, lalu letakkan di sini, lalu kita hubungkan dengan yang ini, begitu juga dengan yang ini. Lalu ke kanan lagi, kita ambil ini, ambil yang sama dengan itu, kita copy lagi. Udah, lalu kita hubungkan yang ini dengan yang di bawahnya. Lalu pada ini kita hubungkan dengan ini, dan ini dihubungkan dengan ini. Oke. Lalu untuk yang pertamanya kita kontrol, kita ganti namanya dengan user. Lalu untuk ini
kontrol, kita ganti namanya dengan password. Oke. Lalu yang ini kita hubungkan dengan ini, dan ini hubungkan ke sini, lalu ini hubungkan sampai sini. Selanjutnya, pertama kita perbesar dulu. Kita hubungkan yang ini dengan ini, lalu pada ini kita klik use default, dan ini klik kanan, use default juga, lalu klik kanan, kita ambil pada string boolean, lalu compound arithmetic kita letakkan di sini, kita ganti dengan n, lalu yang pertama kita hubungkan, yang kedua lalu ke kanan, ambil select, kita hubungkan, selanjutnya kita klik kanan, kita perbesar dulu, lalu klik kanan, kita ambil dialog, yaitu lalu di sini kita ambil string ini, lalu kita hubungkan ke sini, ini kita copy, oke, kita letakkan di sini, kita hubungkan juga, lalu ini hubungkan ke sini, dan ini kita buat tulisannya benar, sedangkan ini untuk salah. Lalu klik kanan lagi, kita ambil di connectivity database yang close, kita letakkan di sini, lalu kita hubungkan dengan ini. Oke, lalu kita perbesar lagi, kita klik indikator. Oke. Lalu kita kembali lagi ke atas. Kita geser. Lalu ini kita pindah dulu. Kita geser. Oke. Lalu di sini kita pindahkan set control-nya ke dalam. Lalu kita kembali ke front panelnya. Di sini kita klik, kita ambil boolean, oke button, taruh sini, kita ganti dengan di sini namanya read. Lalu di sini kita bikin namanya akun. Oke, balik lagi ke panel, yaitu di sini kita masukkan ke sini.
ini kita ganti, klik kanan, lalu edit, kita ambil yang klik, cari, klik, lalu oke. Selanjutnya, di sini klik kanan, kita ambil destruktor, lokal variabel, kita letakkan di sini, ini kita geser dulu. Lalu pada ini kita klik kanan, select item, kita ambil tab control, lalu ini diklik kanan, kita ambil yang klik control, kalau kita ganti, kita kembali lagi ke front panel, kita tambah dengan cara klik kanan, yaitu add pack after, sudah, lalu kembali lagi pada block diagram, lalu kita ubah. Baiklah, kita mau cek errornya program yang sudah kita buat. Pertama, di sini geser dulu. Di sini kita hubungkan ini dengan ini, lalu ini dengan yang kedua. Oke, kita cek lagi. Bisa. Lalu ini kita hubungkan dengan ini. Oke, lalu kita cek lagi. Baiklah, kita cek lagi errornya. Kita klik. Oke, ini hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Dan ini kita hubungkan ke sini. Sepertinya salah, guys. Selanjutnya kita cek lagi errornya di mana. Tuh, kita klik di sini, lalu kita hubungkan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke, kita cek lagi. Nah, tidak ada errornya. Lalu kita berhentiin dulu. Kita kembali ke front panelnya, kita perbesar. Di sini kita akan menyusunnya. Pertama, yaitu adalah untuk baiklah, di sini kita akan editnya. Pertama, page satunya kita klik boolean, yaitu oke button, kita taruh di sini, kita hilangkan saya tulisannya, kita ganti dengan UMS, kita perbesar. Oke, kita pindahin. Lalu klik kanan untuk mengganti warnanya. Untuk on-nya kita ganti warnanya jadi hijau saja. Oke, lalu kita klik. Oh, ini tandanya on dan ini tandanya off. Selanjutnya, page 2-nya kita susun. Pertama yaitu user yang sudah kita buat. Ini kita letakkan di sini. Kita perbesar terlebih dahulu. Lalu geser. Kita geser semua. Lalu ini kita perbesar. Usernya. Lalu password. Passwordnya kita letakkan di sini. Lalu yang login kita pindahkan juga ke sini. Dan create iconnya juga kita pindahkan ke sini. Lalu
juga kita letakkan di sini. Selanjutnya yaitu untuk page 3, sama user ID-nya kita letakkan di sini. Lalu nama kita susun. Nama, NIM, password, email, lalu kode, lalu kontennya letakkan di sini, lalu error outputnya kita tarik, letakkan di dalam. Oke, lalu ini kita perbesar. Oke, ada tulisan statusnya. Baiklah, untuk menyusunnya agar memperapinya lagi, kita klik ini, lalu yang ini, Ctrl Z, kita ambil ini, lalu yang ini, dan untuk ini kita ambil yang ini. Oke, lalu ini kita pindahkan di sini. Dan untuk stopnya kita letakkan di sini. Lalu untuk ini kita letakkan di sini. Sekarang kita coba dulu username-nya atas nama Rara. Password-nya 12345. Login. Kita cek dulu. Kita jalankan dulu. Oke, kita balik lagi ke panel. Lalu kita login. Kita create account. Lalu page 3 ngelek aja. Sudah, lalu kembali ke page 3, reset ID-nya 1234567, 12347 dengan nama Rara, NIM 122490024, password 12345, email R, IA, konfirmasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.